Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa melayani dalam voice note renungan harian Resort GKE Prukcahu pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat ke-41 sampai yang ke-48 yang akan saya baca bagi kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai tidur istirahat kami. Sampai hari ini kami dibangunkan dengan kesehatan kekuatan yang baru. Kami juga diberi Tuhan kemampuan untuk mengawali hari ini dengan belajar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi jemaat-Mu yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-41 sampai yang ke-48 di bawah perikop kewaspadaan berkata demikian. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat ia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun warga jemaat berada. Saya mau bercerita beberapa waktu yang lalu saat pendidikan di sekolah menimba ilmu sebelum menjadi pendeta, saya pernah tinggal di asrama. Pengalaman tinggal di asrama tersebut cukup unik. Pada malam tertentu atau pada hari-hari tertentu, biasanya 1 bulan sekali atau dalam 1 bulan 2 kali akan ada dosen yang diundang untuk berkunjung memimpin ibadah di asrama dan kemudian memberikan wejangan-wejangan. Nah, sebelum jadwal itu tiba, anak-anak yang tinggal di asrama, kami semua akan membereskan kamar masing-masing dan juga selasar di luar sehingga tampak bersih. Dan ketika dosen itu datang, ia senang karena mendapati bahwa selasar dan juga kamar-kamar kami tampak cukup rapi. Tetapi pada hari-hari yang lain, tidak semua tampak seperti itu sebenarnya. Para penghuni asrama sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga tidak ada yang mau merawat selasar, ruang tengah, ruang tamu, sehingga menjadi berantakan. Dan kebersihan lingkungan tidak dirawat. Pada suatu kali secara mendadak seorang dosen melakukan semacam inspeksi mendadak ke asrama. Sehingga kami semua kaget karena tidak siap. Dan dia ketika masuk ke asrama dia tersenyum dan nyeletuk. Dia bilang begini, "Asik ya kayak jalan di padang gurun." Hal itu ia ekspresikan karena ada banyak pasir yang dia injak ketika jalan di selasar asrama. Nah, pengalaman itu menjadikan kami penghuni asrama pada waktu itu menjadi sedikit banyak berubah. Bersama beberapa teman, kami selalu membersihkan asrama dan menjaga kebersihan lingkungannya, motong rumput dan lain sebagainya.
Tidak peduli jadwal apakah dosen itu akan datang atau tidak datang. Dan setelah beberapa waktu kemudian saat harus keluar dari asrama, kami bersama dengan beberapa teman itu kemudian dipercaya untuk tinggal sambil merawat salah satu perumahan dosen yang kosong dan tidak ada penghuninya, dan kami diizinkan untuk tinggal di sana sembari dipercaya untuk merawatnya. Nah, cerita ini Bapak Ibu dan Saudara hampir sama dengan ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar murid-muridnya tentang kewaspadaan dalam menjalani hidup sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba. Ada beberapa yang menarik di sini, bahwa seorang hamba yang ditinggal pergi oleh tuannya, ia merasa bahwa tuannya tidak datang-datang, sehingga ia kemudian mulai menjadi tuan terhadap hamba yang lain. Ia menindas mereka, memukul mereka dan sebagainya, karena ia mungkin merasa bahwa tuannya itu akan datang dalam waktu yang lama. Tetapi celakanya ternyata tuannya itu datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, dan kemudian memperlakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak setia kepada hamba yang jahat itu. Nah, ibu bapak saudara, saya pikir demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita semua adalah hamba. Kita semua adalah orang yang dipercayakan oleh Sang Tuhan untuk mengawas, mengelola apapun yang ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang memang aktif diberikan tugas dalam pelayanan, misalnya penetua, diakon, pengurus jemaat, para pendeta, pikaris, dan seterusnya, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Nah, kewaspadaan terhadap kemungkinan datangnya Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus yang kedua kalinya, harus senantiasa ada di dalam diri kita. Dan Nasari ini mau mengajar kita bahwa yang pertama, hamba yang setia bukanlah hamba yang menjadikan dirinya tuan bagi hamba yang lain. Kita menyaksikan ada banyak sekali sesama hamba Tuhan yang menindas hamba yang lain, apalagi yang mendapat jabatan misalnya di posisi-posisi tertentu, sehingga kemudian dia memperlakukan orang yang dalam tanda kutip di bawahnya dengan tidak sewajarnya. Yang kedua, saya mau katakan bahwa seorang yang setia akan menjadikan kasih sebagai sesuatu yang menggerak pelayanannya. Nah, kasih itu mendahului kesetiaan. Seorang anak pasti taat hormat kepada bapaknya, kepada ibunya karena ia mengasihi mereka. Beda dengan seorang budak. Seorang budak mungkin dia taat hormat karena ia takut atau karena ia punya kepentingan. Kalau ia tidak taat, tidak hormat, dia tidak makan, tidak dikasih upah dan seterusnya. Nah, beda dengan seorang anak. Ia akan melakukan kesetiaan, ketaatan karena ia adalah anak dari ayah atau ibunya tersebut. Nah, kita ini adalah anak-anak dari Sang Bapa. Dan ketika kita dipercayakan tugas dan pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita, seharusnya kita lakukan bukan karena kita mendapatkan keuntungan, janji berkat, misalnya kesembuhan, kemudian kebahagiaan dan seterusnya, tetapi memang karena kita mengasihi Tuhan. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini, di posisi apapun kita, menjadi apapun kita harus menjalaninya dengan setia karena kita mengasihi Tuhan, Sang Tuhan yang telah mempercayakan segala sesuatunya kepada kita, terlepas dari peran apapun itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang setia, saya percaya karena ia mencintai apa yang ia kerjakan. Seorang yang mencintai yang ia kerjakan, ia akan mencurahkan pikirannya, mencurahkan hatinya, mencurahkan energinya di tempat itu. Tetapi orang yang tidak setia, ia akan bekerja apabila dilihat. Ia akan melakukan sesuatu apabila ada orang yang memandangnya, sehingga ia kemudian mendapat pujian. Nah, tidak demikian dengan kita, hamba-hamba Tuhan. Karena besar atau kecilnya tugas yang dipercayakan kerap kali menjadi tolak ukur seseorang untuk melakukan tugas itu. Seorang yang diberi tugas untuk menjadi
pemimpin dalam organisasi, misalnya dia melakukan karena ia menjadi ketua dan seterusnya. Tetapi bagi kita, apapun posisi kita, seorang hamba yang setia tidak akan pernah peduli apakah tugas yang diberikan kepadanya itu adalah tugas yang kecil, tugas yang besar, tugas yang dianggap orang remeh-temeh, atau tugas yang penting. Ia akan melakukannya dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh dengan integritas. Itulah hamba yang setia. Nah, ayat 42 tadi berkata, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan kepada mereka makanan pada waktunya. Saya percaya orang itu adalah saudara, warga jemaat, Bapak Ibu, penetua diakon, pendeta yang setia melakukan tugasnya. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tuhan menolong kita untuk menjadi hamba yang setia, tidak menindas sesama hamba, dan menanti kedatangannya dengan sukacita dan bertanggung jawab. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami menjadi hamba yang setia dan tidak menjadikan diri kami menjadi tuan bagi hamba yang lain sementara Engkau belum datang. Terima kasih Tuhan, kami juga diajar bahwa kasih akan mendahului kesetiaan. Orang yang mengasihi otomatis ia akan setia melakukan apa yang diberikan tugas tanggung jawab baginya oleh orang yang dikasihinya itu. Dan seorang yang setia karena ia senantiasa mencintai apa yang ia kerjakan. Dan kami mohon Tuhan menolong kami agar kami diberikan roh kesetiaan itu, roh yang penurut, roh yang tidak menindas sesama kami hamba-hambamu. Terima kasih Bapa di sorga. Secara khusus Tuhan, kami dalam doa syafaat ini mau berdoa untuk pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya. Biarlah kiranya pemerintah daerah dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kau berkati bupati, para pemimpin pemerintahan, Kau berkati sekda, kepala dinas, badan, dan seterusnya. Terima kasih karena Tuhan telah mempercayakan mereka untuk memimpin kami dalam Kabupaten Murung Raya yang kami kasihi ini. Bahkan Tuhan, Engkau memberkati Kalimantan Tengah dan setiap pemimpin-pemimpin yang memimpinnya. Kami juga mohon penyertaan Tuhan bagi persekutuan gereja-gereja setempat, PGIS yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Kiranya Tuhan memakai setiap orang, setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melakukan tugas pelayanan. Biarlah kami memiliki kesatuan roh, kesatuan hati dalam satu persekutuan yang mendoakan pelayanan pemberitaan kabar baik di seluruh wilayah Murung Raya ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami secara khusus berdoa untuk gereja yang Engkau utus, gereja Kalimantan Evangelis, di mana kami hamba-hambamu melayani di dalamnya sebagai pendeta, penetua diakon, sebagai warga jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan melayani melalui gereja ini. Engkau berkati majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, dan kami semua yang terlibat di dalamnya. Agar kiranya kami senantiasa mendapat kesehatan, kekuatan, dapat memberikan yang terbaik dari diri kami sebagaimana yang telah Engkau percayakan dalam seluruh tugas dan pekerjaan kami. Sekecil apapun tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami di mata manusia, tetapi bagimu tidak ada bedanya. Ketika kami melakukannya dengan penuh ketaatan, penuh kesetiaan, kami akan dipercayakan untuk mengemban tugas yang lebih besar. Engkau senantiasa menolong kami, memimpin kami dalam melakukannya. Kami mau berdoa untuk jemaat GKE Hagai Kuhung. Biarlah kiranya Tuhan berkati jemaat-Mu ini. Engkau berkati pendeta Pikar yang tugas melayani di sana. Kau berkati pendetua dan diakonnya. Biarlah kiranya mereka bersehati dalam satu kesatuan untuk memberitakan kabar baik, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, alat Tuhan yang memberitakan damai, sejahtera, sukacita, pengharapan kepada seluruh warga masyarakat dan jemaat yang dilayani oleh gereja GKE Hagai Kuhung yang Engkau kasihi.
Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon penyertaan-Mu, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang turun tangan atas kehidupan mereka, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, para pemuda remaja, biarlah mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih-Mu. Engkau menolong mereka menjalani masa muda mereka dengan baik, masa-masa perjuangan mereka. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa bertahta di atas segala hormat pujian yang kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang terbatas bahkan senantiasa melakukan pelanggaran dan dosa yang tidak Engkau kehendaki. Tapi kami mohon ampun atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati gereja-Mu, umat-Mu yang Engkau titipkan kepada kami untuk kami gembalakan. Kiranya senantiasa kami mendapat kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Kami mau sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.